Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dianggotakan yang pertama ada Cynthia Pisagata, Sheila Naswa, dan Arinda Rizky. Kami dari program studi akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Permata Bakti. Jadi kami akan menjelaskan tentang bauran penjualan atau sales mix. Definisi bauran penjualan. Istilah bauran penjualan atau sales mix mengacu pada proporsi relatif di mana produk perusahaan dijual. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kombinasi atau bauran yang akan menghasilkan laba terbesar. Sebagian besar perusahaan memiliki banyak produk dan seringkali produk tersebut tidak menghasilkan laba yang sama, sehingga laba akan bergantung pada bauran penjualan perusahaan. Selanjutnya di sini ada definisi bauran penjualan. Yang pertama, pergeseran dalam bauran penjualan dari barang dengan margin tinggi ke barang dengan margin rendah akan menyebabkan total laba menurun walaupun total penjualan mungkin meningkat. Sebaliknya, pergeseran dalam bauran produk dari barang dengan margin rendah ke barang margin tinggi dapat menyebabkan efek sebaiknya. Total laba mungkin meningkat walaupun total penjualan menurun. Selanjutnya ada bauran penjualan dan analisis titik impas. Jika sebuah perusahaan menjual lebih dari satu produk, maka analisis titik impas menjadi lebih kompleks dibanding dengan yang telah didiskusikan sebelumnya. Alasannya adalah produk yang berbeda memiliki harga jual, biaya, dan margin kontribusi yang berbeda. Akibatnya titik impas akan bergantung pada bauran produk yang dijual. Di sini ada ilustrasi, contoh kasusnya Virtual Journey Unlimited, perusahaan kecil yang mengimpor DVD dari Prancis. Saat ini perusahaan tersebut menjual dua DVD, DVD Low Rove. Ray dan DVD Levin tentang anggur dan daerah perkebunan anggur di Prancis. Penjualan beban dan titik impas perusahaan untuk September ditunjukkan pada tampilan 5/4. Nah, di sini eh, pada tampilan 5/4 ada analisis titik impas tentang produk. Di sini ada nama perusahaannya yaitu Federal Journey Unlimited, laporan laba rugi kontribusi untuk bulan September. Nah, di sini penjualannya eh, berjumlah $20.000, persenan 100, jumlahnya itu ada $80.000. Persenan 100 dan totalnya kalau misalnya dijumlah antara DVD Lelaur P dan DVD Levin yaitu 100.000 dan persennya jadi 100. Beban variabel dari DVD yang pertama 15.000 dan persenan 75%. DVD yang kedua 40.000 dan 50%. Jadi kalau di total 55.000 dan 55%. Selanjutnya ada margin kontribusi. Ini total dari antara penjualan dan beban variabel itu 5.000, persenannya itu itu dikurang, sorry, maaf. Jadi 20.000 dikurang 15.000 sama 5.000 dan persenannya 100% dikurang 75% jadi 20%. Dan dividi kedua itu 40.000 50% dan totalnya itu ada 45.000 dan 45%. Beban tetapnya itu ada dari 27.000 dan laba netonya 18.000. Nah, perhitungan titik impas yaitu beban tetap dibagi rasio eh, MK keseluruhan 27.000 per 0,45 itu persennya jadi sama dengan 60.000. Nah, verifikasi titik impas nilai perusahaan saat ini dalam bentuk dolar untuk dividen yang pertama itu 20.000, dividen yang kedua itu 80.000 dan totalnya itu 100.000. Persentase total nilai penjualan dalam bentuk dolar itu yang dividen pertama 20%, dividen kedua 80%, jadi kalau di total 100%. Nah, penjualan pada titik impas itu dari total perhitungan titik impasnya 60.000 tadi di atas yang sudah saya jelaskan. Itu untuk dividen yang pertama jadi 60.000 dikali 20% sama dengan 12.000.
Dan 60.000 dikali 80% itu 48.000. Di tampilan ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada ilustrasi 5/5. Tampilan 5/5, analisis titik impas atau multi produk, pergeseran bauran, penjualan atau bisa dilihat di tampilan 5/4 di perusahaan yang sama, Virtual Journey Unlimited. Laporan laba rugi kontribusi untuk bulan November. Di dividi pertama, itu penjualan 80.000, persennya 100, dividi kedua itu 20.000 dan persennya 100 juga. Jadi total dari dividi pertama dan dividi kedua itu 100.000 dan persennya 100. Nah, beban variabel itu 60.000, persennya 75.000. Jumlahnya itu eh, kalau dividi kedua 10.000 dan 50%, totalnya 70.000 dan 70%. Nah, margin kontribusinya itu dikurang 80.000 dikurang 60.000, itu 20.000, persenannya jadi 25.000. Dan dividi kedua 20.000 dikurang 10.000 jadi 10.000, persenannya jadi 50%. Jadi jumlah antara dividi pertama dan dividi kedua di margin kontribusi yaitu jumlahnya 30.000 dan persennya 30%. Beban tetapnya 27.000 dan laba netonya 3.000. Perhitungan titik impas, beban tetap per rasio MK keseluruhan. Beban tetapnya itu ada 27.000 per 0,30 itu didapat dari persenannya sama dengan 90.000. Dalam membuat analisis titik impas, beberapa asumsi harus dibuat sesungguhnya dengan bauran penjualan. Biasanya asumsi tersebut adalah bahwa bauran penjualan tidak berubah. Akan tetapi, jika bauran penjualan diharapkan berubah, maka hal tersebut harus dipertimbangkan secara eksplisit dalam penghitungan BVL. Sini ada asumsi-asumsi dalam analisis BVL. Beberapa asumsi yang mendasari analisis BVL antara lain adalah yang pertama, harga jual adalah konstan. Harga produk atau jasa tidak akan berubah ketika volume berubah. Yang kedua, biaya adalah linear dan dapat secara akurat dibagi menjadi elemen variabel dan tetap elemen variabel adalah konstan unit. Bahwa penjualan adalah konstan unit yang kedua. Untuk ringkasannya, analisis BVL didasarkan pada suatu model sederhana mengenai respon laba terhadap harga biaya dan volume. Model ini dapat digunakan untuk menjawab beragam pertanyaan seperti beberapa volume titik impas perusahaan, berapa batas keamanannya, dan apa yang akan terjadi jika terdapat perubahan yang spesifik pada harga, biaya, dan volume. Dilanjut oleh teman saya. Grafik BVL menggambarkan hubungan antara unit penjualan di satu sisi dan beban tetap, beban variabel, total beban, total penjualan, dan laba di sisi lainnya. Grafik laba lebih sederhana dibandingkan dengan grafik BVL dan menunjukkan kebergantungan laba pada penjualan. Grafik BVL dan grafik laba bermanfaat untuk mengembangkan intuisi mengenai respon biaya dan laba terhadap perubahan volume penjualan. Next. Rasio margin kontribusi adalah rasio total atas margin kontribusi terhadap total penjualan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengestimasi secara cepat dampak dari perubahan total penjualan terhadap laba neto operasi. Rasio tersebut juga berguna dalam analisis titik impas. Analisis target laba digunakan untuk mengestimasi nilai penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh target laba tertentu.
Unit penjualan yang diperlukan untuk memperoleh target laba dapat diestimasi dengan membagi jumlah antara target laba dan beban tetap dengan margin kontribusi per unit. Next. Analisis titik impas merupakan hal khusus dari analisis target laba perusahaan dan telah meminta analisis totang yang digunakan untuk mengestimasi nilai penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Unit penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas dapat diestimasi dengan membagi beban tetap dengan margin kontribusi per unit. Batas keamanan adalah jumlah kelebihan yang diperoleh ketika penjualan perusahaan pada tahun berjalan berada di titik impasnya. Next. Tingkat leverage operasi mengestimasi secara cepat dampak perubahan presentasi penjualan tertentu terhadap laba neto operasi perusahaan. Makin besar tingkat leverage operasi, makin besar pula dampak terhadap perusahaan. Tingkat leverage operasi tidak konstan bergantung pada tingkat penjualan perusahaan saat ini. Laba dari suatu perusahaan multiproduk dipengaruhi oleh bauran penjualannya. Perubahan dalam bauran penjualan dapat mempengaruhi titik impas, batas keamanan, dan faktor kunci lainnya. Next. Nah, di sini ada soal hubungan BVL. Voltar Company memproduksi dan menjual pesawat telepon nirkabel untuk daerah dengan radiasi elektromagnetik yang tinggi. Laporan laba rugi kontribusi perusahaan untuk tahun ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk penjualannya 20.000 unit, totalnya $1.200.000, per unitnya $60, persentase penjualannya 100%. Beban variabelnya 900.000, per unitnya 45, persentase penjualannya belum diketahui. Margin kontribusinya 300.000, per unitnya $15, persentase penjualannya belum diketahui. Beban tetapnya $240.000, laba neto operasi $60.000. Next. Nah, di sini yang pertama diminta hitunglah rasio margin kontribusi dan rasio beban perusahaan. Yang kedua, hitunglah titik impas perusahaan dalam nilai penjualan dolar dan dalam unit. Gunakan metode persamaan. Yang ketiga, asumsikan bahwa penjualan meningkat sebesar $400.000 per tahun depan jika perilaku biaya tidak berubah. Maka berapa besar laba neto perusahaan akan meningkat? Gunakan rasio margin kontribusi untuk menghitungnya. Yang keempat, mengacu pada data awal, asumsikan bahwa tahun depan manajemen ingin memperoleh laba minimal $90.000, berapa unit yang harus dijual untuk memenuhi target laba tersebut. Yang kelima, mengacu pada data awal, hitunglah batas keamanan perusahaan dalam dolar dan presentasi. Next. Yang keenam, hitunglah tingkat leverage operasi pada tingkat penjualan saat ini. Yang B, asumsikan bahwa dengan usaha tenaga penjual yang lebih intensif, penjualan perusahaan akan meningkat sebesar 8% tahun depan. Berapa persen laba neto diharapkan akan meningkat? Gunakan tingkat leverage operasi untuk menjawab. Yang C, verifikasi jawaban. B-nya dengan membuat laporan laba rugi baru yang menunjukkan 8% kenaikan penjualan. Next. Yang ketujuh, dalam usaha untuk meningkatkan penjualan dan laba, manajemen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan pengeras suara berkualitas lebih tinggi. Pengeras suara berkualitas lebih tinggi akan meningkatkan biaya variabel sebesar $3 per unit, tetapi manajemen dapat memberhentikan satu petugas pengawas bergaji $30.000 per tahun. Manajer penjualan memperkirakan pengeras suara berkualitas lebih tinggi akan meningkatkan penjualan tahunan setidaknya sebesar 20%. A. Berdasarkan perubahan tersebut, buatlah laporan laba rugi proyeksi untuk tahun depan, tunjukkan data dalam total, per unit, dan presentasi. B. Hitunglah titik impas yang baru dalam unit dan nilai penjualan dolar, gunakan metode rumus. C. Apakah Anda akan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan? Next. Nah, soal yang pertama tadi, hitunglah rasio margin, kontribusi, dan rasio beban variabel per unit. Untuk menghitung rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit.
$15 dibagi $60 sama dengan 25% rasio margin kontribusi. Rasio beban variabel itu sama dengan beban variabel dibagi dengan harga jual. $45.000 dibagi $45 dibagi $60 sama dengan 75%. Untuk soal yang kedua, hitunglah titik IPAS perusahaan dalam nilai penjualan dolar dan dalam unit. Gunakan metode persamaan. Laba sama dengan margin kontribusi per unit dikali Q dikurang beban tetap. Labanya 0 sama dengan margin kontribusi per unitnya $60 dikurang $45 dikali Q dikurang beban tetapnya 240.000. Lalu kita putar $15 Q sama dengan 240.000. Q sama dengan 240.000 dibagi $15. Q sama dengan 16.000 unit atau pada $60 per unit, 960.000. Next. Nah, untuk yang ketiga, asumsikan bahwa penjualan meningkat sebesar 400.000 tahun depan. Peningkatan penjualannya $400.000. Dikalikan dengan rasio kontribusi. Tadi hasil dari perhitungan rasio MK 25%. Jadi $400.000 dikali 25% didapat $100.000. Itu peningkatan yang diharapkan dalam margin kontribusi. Oleh karena beban tetap diharapkan tidak berubah, maka laba neto operasi diharapkan meningkat sebesar peningkatan margin kontribusi, yaitu $100.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sheila. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 itu diminta manajemen ingin memperoleh laba sebesar minimal 90.000. Maka menggunakan metode persamaan. Laba sama dengan margin kontribusi per unit dikali Q dikurang beban tetap. Kemudian labanya kan tadi soal 90.000, terus 60.000 dikurang 45.000 dikali Q dikurang 240.000. 15Q itu dari 60 dikurang 45. Kemudian 90.000 ditambah 240.000. Q sama dengan 330.000 dibagi 15. Kemudian Q sama dengan 220.000 unit. Metode formulanya yaitu unit penjualan untuk mencapai target laba sama dengan target laba ditambah beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sama dengan 90.000 ditambah 240.000 dibagi 15 per unit, hasilnya 22.000 unit. Next. Kemudian soal nomor 5. Mengacu pada data awal, hitunglah batas keamanan perubahan dalam dolar dan persentase. Batas keamanan dalam dolar itu rumusnya total penjualan dikurang titik impas penjualan sama dengan 1.200.000 dikurang 960.000 sama dengan 240.000. Kemudian presentasi batas keamanan sama dengan batas keamanan dalam dolar dibagi total penjualan sama dengan 240.000 dibagi 1.200.000 sama dengan 20%. Kemudian yang soal nomor 6. Hitunglah tingkat leverage suatu operasi pada tingkat penjualan saat ini. Tingkat leverage operasi rumusnya margin kontribusi dibagi laba neto operasi sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5. Dan yang B, asumsikan bahwa dengan usaha tenaga penjual yang lebih intensif, penjualan perusahaan akan meningkat sebesar 8% tahun depan. Berapa persen laba neto diharapkan akan meningkat? Gunakan tingkat leverage operasi untuk menjawab. Di sini peningkatan penjualan yang diharapkan 8%. Tingkat leverage operasi itu 5. Jadi peningkatan laba neto yang diharapkan sebesar 40%.
Jika perusahaan meningkat 8%, maka 21.600 unit itu dari 20.000 dikali 1,8 sama dengan 21.600 akan terjual tahun depan. Laporan laba rugi yang baru akan tampak seperti berikut. Penjualannya itu ada typo, harusnya 21.600 unit. Totalnya 1.296.000, per unitnya 60, persentase penjualannya Makan, 100%. makan. Beban Jangan variabelnya ada yang nunggu. 972.000, per unitnya 45, persentasenya 75. Margin kontribusinya itu dikurang jadinya 300.024, per unitnya 15. Kemudian presentasi penjualannya 25, beban tetapnya sebesar 240.000, kemudian laba neto operasinya dikurang 324 dikurang 240 jadinya 84.000. Jadi laba neto operasi yang diharapkan sebesar 84.000 untuk tahun depan, menggambarkan 40% peningkatan dari laba neto saat ini, yaitu 60.000. Rumusnya 84.000 dikurang 60.000 dibagi 60.000 sama dengan 24.000 dibagi 60.000 sama dengan 40% peningkatan. Perhatikan dari laporan laba rugi sebelumnya bahwa peningkatan penjualan dari 20.000 ke 21.600 unit telah menyebabkan peningkatan dalam total penjualan dan total beban variabel. Selanjutnya nomor 7, peningkatan penjualan sebesar 20% akan menghasilkan 24.000 unit terjual tahun depan. Itu dari 20.000 dikali 1,20 sama dengan 24.000 unit. Kemudian laporan keuangannya, laporan laba ruginya yang baru seperti ini. Penjualannya sebanyak 24.000 unit, totalnya 1.440.000, per unitnya 60, presentasi penjualan 100%, beban variabelnya 1.152.000, per unitnya 48, presentasi penjualannya 80%. Margin kontribusinya jadinya 288.000, per unitnya 12, persentase penjualannya 20%. Beban tetapnya 210, kemudian laba neto operasinya 78.000. Perhatikan bahwa perubahan dalam beban variabel per unit mengakibatkan perubahan dalam margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Next ini. Kemudian yang B, unit penjualan untuk mencapai titik impas sama dengan beban tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 210.000 dibagi 12 per unit, hasilnya 17.500 per unit. Nilai penjualan untuk mencapai titik impas sama dengan beban tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 210 dibagi 0,20 sama dengan 1.050.000. Kemudian yang C, ya, berdasarkan data tersebut, perubahan harus dilakukan. Perubahan ini akan meningkatkan laba neto perusahaan dari 60.000 ke 78.000 per tahun. Walaupun perubahan juga menghasilkan kenaikan titik impas 17.500 unit dibandingkan dengan saat ini 16.000. Itu 16.000 itu dari 240.000 dibagi 15. Namun batas keamanan perusahaan akan lebih besar dari sebelumnya. Batas keamanan dalam dolar, total penjualan dikurang penjualan titik impas sama dengan 1.440 dikurang 1.050.000 sama dengan 390.000. Seperti ditunjukkan dalam bagian 5, batas keamanan perusahaan saat ini hanya 240.000. Jadi beberapa keuntungan akan dihasilkan dari perubahan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.